Sebelum kita memulai diskusi kita, ada baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh Dela. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih kalau kau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bertemu walaupun melalui Zoom saat ini. Bapak, kini kami ingin memulai diskusi kami. Kiranya Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhir, agar diskusi kami dapat berjalan dengan baik demi pembelajaran kami. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Ini diskusinya gimana kita buat? Ini diketik di forum kan, bukan file? Iya, diketik di forum. Ini kita kerjakan langsung atau inti besarnya dulu, baru nanti tinggal merangkai kata-katanya. Inti besarnya aja dulu. Oke, bentar ya, biar aku share screen. Oke. Berarti yang pertama itu, setujukah kalian jika masturbasi dianggap sebagai salah satu aktivitas seksual yang sehat? Tidak setuju. Berarti jawabannya tidak setuju kan? Iya, aku Tidak. Ya, Tidak setuju. Ini garis-garis besarnya dulu ya. Nanti kita atur kata-katanya. Oke. Boleh. Sekarang alasannya lah. Satu, aku nanya satu-satu aja lah. Biar semuanya ngomong. Siapa mau ngasih alasan duluan? Rizka. jadi manusia itu kan termasuk makhluk seksual. Dan meskipun begitu, kalau kan dorongan seksual itu kan sesuatu yang sifatnya itu alami. Emang dari manusia itu sendiri pasti punya apa dorongan seksual itu. Tapi kalau kita nggak bisa ngendaliin dorongan seksual itu bisa jadi hal-hal yang negatif bagi perkembangan pikiran kita. Apalagi kita kan udah pemuda, jadi pikiran kita tuh belum bisa dikontrol oleh dengan baik gitu loh. Itu kalau dari aku. Tidak bisa mengendalikan berarti tidak bisa. Selanjutnya dari siapa? Selanjutnya dariku ya. Kalau dari aku itu masturbasi itu tidak disetujui karena tidak sesuai dengan pernikahan. Karena kan jika pernikahan kan dilakukan dua orang, Mas. Nah, masturbasi ini dilakukan satu orang. Dalam kitab Kejadian 38 itu sangat bukan ditentang, tapi ayat itu dapat menjadi acuan. Itu aku ngambilnya dari Kejadian 38. Yang lain? Ada lagi? Pendapat dari yang lain? Sebenarnya di sini Jen, kalau masturbasi itu bukannya apa namanya datang bulan pada wanita. Enggak, masturbasi itu uh, mana ya aku bilang menggunakan apa? Salah menggunakan alat kelamin, misalnya itu mengeluarkan sperma sendiri, dia itu cuma melakukan sendiri demi kepuasan dirinya gitu. Ini loh, kan ada itu
Masturbasi adalah pemenuhan dan pemuasan kebutuhan seksual dengan merangsang alat kelamin sendiri sehingga keluar sperma pada laki-laki dan orgasme pada wanita. Aku mau izin nambahin juga ya. Ya. Oke, teman-teman, jadi aku kemarin juga udah dapet, ini aku dapatnya dari Matius 5 ayat 28. Jadi kan emang masturbasi itu gak ada larangan yang spesifik gitu kan, di Alkitab gak ada disebut masturbasi itu dosa kayak gitu. Tapi di situ dikatakan bahwa di Matius 5 ayat 28 itu pasti kan kalau masturbasi itu kayak membayangkan atau imajinasi dengan lawan jenis atau yang berbau seksual gitu kan. Nah, itu sebenarnya adalah sudah berzina, teman-teman. Jadi di ayat itu kayak disimpulin kalau itu udah termasuk dosa, soalnya dalam bayang-bayangannya itu udah muncul zina kayak cabul gitu. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Izin menambah ya. Jadi sebenarnya itu masturbasi itu bukan kebutuhan, dalam Alkitab itu bukan dikatakan dosa, tapi manusia salah menggunakannya. Dalam ini manusia menolak aturan main yang Tuhan berikan. Sebenarnya kan Tuhan memberikan manusia itu sebagai manusia yang seksual, manusia yang melakukan seksual. Dikatakan juga dalam kitab Kejadian, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, berarti di situ kan dikatakan bahwa manusia dapat memenuhi kebutuhan seksualnya. Tapi dalam kejatuhan manusia berbuat dosa, manusia jadi salah melakukan aturan yang diberikan Tuhan, sehingga manusia melakukan masturbasi dengan cara melakukannya dengan dirinya sendiri tanpa melakukan pernikahan gitu. Tapi kan Jen, kalau misalnya apa namanya masturbasi itu kan, tapi nggak bisa juga kita bilang nggak setuju. Kenapa? Karena kan cowok itu kan mengalami mimpi basah, itu tanpa disengaja. Memang karena memang mereka mimpi. Itu bukannya apa ya? Apa kayak remaja gitu? Emang tahapnya Makanya memang tahapnya mereka dalam itu kan nggak hal yang disengaja juga. beda kayaknya masturbasi. Masturbasi itu kayaknya sesuatu yang disengaja. Yang aku baca barusan Aku masturbasi mau pengeluaran sperma kayak gitu. Itu kan ada itu yang kukirim artikel bentar. Lihat di grup. Itu memang betul-betul tidak diperbolehkan. Nah, di sini kan ini ada ribut. Tidak dibahas secara khusus di dalam Alkitab. Memang nggak ada dibahaskan, tapi kenyataannya bahwa Alkitab tidak membahas secara khusus. Namun seringkali mereka menyetujui aktivitas ini menggunakan Kejadian 38 ayat 6-10 sebagai dasar menentang masturbasi dengan menyatakan Tuhan tidak menyukai tindakan onan yang membuang spermanya. Tindakan yang membuang spermanya agar tidak membuahi tamar dianggap sebagai alasan mengapa Tuhan murka dan kemudian membunuhnya. Dan itu ada juga. Di bawah juga ada katanya di sini. Masturbasi juga sering disebut dengan membuang mani dengan percuma. Masturbasi karena dapat dilakukan, dengan demikian masturbasi juga adalah dosa. Kan itu dikatakan dosa, berarti tidak setuju memang kalau masturbasi ini sebagai salah satu aktivitas seksual yang sehat. Kalau menurutku, aku nggak setuju memang. Tergantung kalian sih. Ya, memang nggak setuju. Aku kan tadi cuman ngomongin itu aja sih kan, karena memang ada yang gejala laki-laki yang memang harus. Ya memang kan harus, tapi kita tahu kan memang di sini jelas-jelas katanya tidak dapat dibenarkan. Itu. Berarti dari Dela sama Marta nggak setuju juga kan? Ya, Ini perlu kita tambahi ayat Alkitabnya juga atau gimana? Maksudnya aku Jen? aku ada nih Jen. Aku ada nih Jen. Dari Filipi mana? 4 ayat 8 yang bilang
firman Tuhan sendiri memerintahkan kita untuk memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, serta semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dan bukan justru membayangkan perkara cabul. Ini juga masuk perasa. Berimajinasi melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis atau hanya sekedar berimajinasi tentang gambar-gambar porno bukanlah hal yang patut. Sama Aku juga ingat Alkitabnya, Jen. Berapa? Dari 1 Korintus 6 ayat 18. sampai 1 20. Korintus Korintus 6 ayat 18. Sama 1 Tesalonika 4 ayat 6. Isunya itu jauhkanlah dirimu dari percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan dia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan pencabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Oke. 1 Tesalonika 4 ayat 6. 1 Tesalonika 4 ayat 6 sampai 8. Oke, berarti nomor 1 udah ya. Oke. Gambaran besarnya udah dapat. Berarti sekarang ke nomor 2. Oke, Jen. Gimana nih? Apakah pacaran Alkitabiah? Sebenarnya di Alkitab itu dari awal, dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu nggak ada menjelaskan tentang tentang pacaran, ya kan? Yang kubaca memang nggak ada Alkitab. Nggak ada. Dari jurnal yang kubaca Sini, nggak ada. Alkitab tidak pernah menuliskan tentang kata pacaran, namun Alkitab menuliskan sebuah ulasan yang indah tentang persahabatan. Dalam persahabatan kita bisa mengasihi dan kita bisa juga bersahabat dengan seorang pria atau wanita. Tidak jarang dari persahabatan muncullah rasa suka, tertarik, dan menyayangi sekalipun dengan sahabat kita yang lawan jenis. Berarti dari situ bisa lah kita ambil. Tapi di sini dibilang, pengertian masing-masing lah memang kita itu dari panutan yang katanya di sini tentang persahabatan, berarti kita ambil memang pengertian pacaran itu dari persahabatan ini. pacaran kan bisa dikaitkan dengan hal-hal yang membangkitkan hawa nafsu kan. Ya. Padahal di Alkitab telah mengingatkan kita bahwa hidup kita adalah bait Roh Kudus, sehingga kita harus menjaga kekudusan hidup, melakukan apa yang benar dan yang mulia, dan memikirkan hal-hal yang bijak. Jadi permasalahannya pacaran itu boleh apa enggak? Menurutku boleh, tapi harus didasari dengan kasih sayang, Iya. saling mengasihi, bukan untuk hal-hal yang aneh gitu. Makanya kata anak, pacaran Alkitabiah. Yang hubungan yang sehat memuliakan nama Tuhan. Iya, kayak gitu lah. Ini kita bahas tentang apakah pacaran Alkitabiah. Menurut kelompok kami, pacaran Alkitabiah sebuah hubungan yang didasari oleh kasih sayang. Pacaran adalah sebuah hubungan yang dijalin oleh seorang perempuan dengan laki-laki. Di dalamnya ada rasa kasih dan sayang satu sama lain. Hubungan antara perempuan dan laki-laki yang didasari rasa kasih dan sayang satu. Ini menurut buat ya Jen. Menurut KBB Jen, menurut KBBI buat ya. Didasari oleh rasa kasih sayang dan satu terhadap satu sama lain. Dan satu sama lain. Tapi di sini dibuat loh Jen, berpacaran bersifat sangat bebas dan tidak alkitabiah. Wow. Di sini kan cuma apanya ya, pacaran baru pandangannya lah nanti jadinya. Ini Jen, aku mau ngasih apa? Aku mau ngasih pendapatku. Ya. Aku mau ngasih pendapatku kayak dibilang kan
berpacaranlah dengan seseorang yang mempunyai sikap yang baik. Kalau dalam Alkitab itu kan, semoga Allah yang memberikan ketabahan dan penghiburan kepada manusia, menolong kalian untuk hidup dengan sehati, masing-masing dengan sikap Kristus terhadap satu sama yang lain. Jadi maksud Alkitab ini kan, kita itu kan bisa pacaran, tapi sama orang yang membawa kita ke arah Kristus, itu terdapat dalam Roma 15 ayat 5 sampai 6. Berapa? Roma 15 ayat 5 sampai 6. Jadi kita ini maksudnya pacaran itu dibolehkan karena Tuhan itu dibilang kita dikasih itu manusia tuh kayak dia jadi penghibur sama kita untuk membawa kita ke jalan Kristus. Itu maksud dari ayat Alkitab itu. Berpacaran dengan seseorang yang mempunyai. Berarti boleh berpacaran ya, tapi yang arah yang benar. Roma berapa tadi, Mar? Roma 15 ayat 5 sampai 6. Berarti nanti dari sini kita ambil juga kata-kata untuk mengarah ke pengertian pacaran Alkitabiah ini ya. Dari ini, yang Roma 15 ayat 5 ayat 6 ini, bisa nanti kita ambil juga dari situ pengertian tentang pacaran Alkitabiah ini. Iya, Jen. Tapi bisa juga kan sebenarnya tujuan berpacaran itu adalah melakukan apapun yang dianggap oleh Tuhan itu baik. Mungkin bagi sebagian dari orang itu kan, dia menyebut suatu pacaran itu kayak misalnya harapan mereka itu kan untuk menikah gitu kan. Tapi ada juga orang yang berpacaran itu belajar tentang suatu persahabatan kan tadi kita bilang ambil topiknya itu kan kalau dalam Alkitab itu kan nggak ada dibahas tentang pacaran, tetapi ada membahas tentang persahabatan. Mungkin juga kan? Ya. Tapi memang kalau di Alkitab dia lebih mengatakan tentang kepersahabatan. Jadi yang di sini kan ada dikatakan berangkat dari definisi istilah tersebut, pacaran selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bisa membangkitkan hawa nafsu seperti berciuman, berpelukan, atau bermesra-mesraan. Oleh karena itu, Alkitab telah mengingatkan bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus, sehingga remaja Kristiani harus menjaga kekudusan hidup, melakukan apa yang benar dan mulia, dan memikirkan hal-hal yang bijak. Berarti ini masuk juga ke yang kau bilang tadi, Mar, yang Roma 15 ayat 5 sampai 6. Di sini aku dapat itu juga. Tambahin lagi, Jen. Itu, hidup Yang kudus mana? dan menjaga kekudusan hidup. 1 Petrus 1 ayat 15 sama menjauhi percabulan. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Yang nomor berapa? Nomor 2 tadi, yang kau bilang tubuh adalah bait Roh Kudus, baru melakukan yang benar, sebab tidak semua hal berguna bagi hidup kita. Baru maksudku tambahin ada 2 lagi nih. Hidup kudus dan menjaga kekudusan hidup, sama menjauhi percabulan. Itu ada ayat-ayat Alkitabnya nih. Oke. Yang kau bilang tadi. Lanjut ke gimana pandangan Alkitab. Hidup kudus dan menjaga kekudusan hidup. Kalau menurutku, Del, ini masuk ke pandangan. Karena tadi itu kan pengertian. Iya, yang kau lakukan tadi. Pacaran Alkitabiah. Berarti kita ke yang nomor 2 poin B-nya, yang bagaimana pandangan kita terhadap pergaulan dongdi. Oh, iya. Masuk kan? Iya. Apa kata Alkitab tentang pacaran? Tunggu dulu, aku mau bahas tentang apakah pacaran Alkitab dia itu masih mau nambahin itu aku. Tapi di sini kan kalau aku bilang jawabannya tuh bisa tentang pacaran di Alkitabiah itu kan. Di sini kayak kita bikin jawabannya lebih menuju ke mengenal lebih dekat dan bersama-sama membangun kasih di dalam Tuhan. Jadi Alkitabiah sebenarnya apa enggak? Diperboleh Alkitabiah, tapi kita bawanya tuh kayak lebih menuju ke mengenal dan dekat bersama-sama membangun kasih di dalam Tuhan. Kalau kita buat gini, pacaran Alkitabiah adalah hubungan antara perempuan dan laki-laki yang didasari oleh rasa kasih sayang dan satu sama lain yang memiliki tujuan untuk melakukan apa yang benar dan mulia seperti memikirkan hal-hal yang bijak. Kalau gitu gimana?
antara satu sama lain. Kita bikin aja kalau misalnya pacar AKB itu mereka itu lebih menuju mengenal dan dekat dan membangun kasih sayang itu di dalam Tuhan. Lebih menuju dan mengenal dekat dan bersama-sama membangun kasih di dalam Tuhan. Berarti nggak menurut KBBI lagi, ya menurut kelompok kita langsung. Iya. Maksudnya Nggak usah. nggak apa-apa juga sih kalau misalnya menurut kau bikin kepanjangan KBBI, ya lanjutkan aja lagi menurut kita. Nggak usah dihapus jawaban KBBI maksudku. Dannya nggak ada. Mengenal Tuhan. Hapus. Nah. Dan apa Dan tadi Marta? bersama-sama membangun kasih di dalam Tuhan. Oke, berarti inilah yang pandangan. Bagaimana pandangan Alkitab tentang pergaulan muda-mudi? Ini pergaulan yang secara umum atau kayak mana pergaulan tentang pacaran ini ya? Iya, ya kayak mana pacaran itu menurut apa pandangan Alkitab tentang iya kan? Pergaulan muda-mudi, ya iya pacaran. Berarti inilah memang yang tadi aku bilang, Del. Tuhan memang tidak menetapkan secara jelas mengenai hal berpacaran. Tetapi firman Tuhan memberikan standarisasi hidup yang harus kita lakukan sebagai pemuda-pemuda Kristen yang memiliki identitas Kristus. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, 1 Korintus 6 ayat 9. Melakukan yang benar, sebab tidak semua hal berguna bagi hidup kita. Hidup kudus dan menjaga kekudusan hidup menjauhi percabulan. Iya, itu ayat Alkitabnya udah, Jen? Udah. Dari Priska sama Pulkar, ada? Aku ada beberapa. Ada satu ayat Alkitab yang nunjukin pergaulan di Alkitab itu sebenarnya kayak apa. Ya. Ini aku dapetin dari Amsal 13 ayat 20. Di situ ngomong, firman-Nya adalah siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, dari sini juga sudah terpampang jelas teman-teman kalau pergaulan di Alkitab itu adalah sebenarnya bukan untuk muda-mudi saja, tapi juga untuk semua halayak gitu. Jadi yang penting kayak kembali lagi, kalau kita kan muda-mudi pastinya kayak ada pacaran gitu kan. Nah, kalau bergaul di pemuda-pemudi itu ya kayak yang dikatakan Marta tadi itu yang mengarah ke dalam apa Mbak Marta tadi? Yang itu loh, yang kayak semakin serupa dengan Kristus, saling mengasihi dan menyayangi seperti itu. Yang didasari oleh rasa kasih sayang antar satu sama lain dan bersama membangun kasih sayang di dalam nama Tuhan. Iya, kayak gitu. Itu dari aku. Kalau dari aku sebenarnya udah ada tadi ayatnya 1 Tesalonika 4 6 sampai 8. Ayat 2 sampai 6. Nah, dalam masa muda kan kita tuh perlu pengendalian diri soalnya biar masa muda kita tuh nggak jadi pergaulan yang nggak sehat gitu loh, nggak terjadi pergaulan yang nggak sehat. Jadi butuh menjauhi dari percabulan tadi kayak hidup dalam kekudusan kayak udah dijelasin yang tadi itu. Gitu sih. Masih ada lagi? Aku mau nambahin, Den. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Ya. Dikatakan kayak gini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan. Yang baik janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Janganlah tertipu. Pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Janganlah tersesat. Pergaulan yang jahat merusak kelakuan yang baik. Masuk itu kan? Tetapi janganlah kalian tertipu oleh orang-orang yang berpandangan seperti itu. Pepatah mengatakan, pergaulan yang buruk menularkan pergaulan yang buruk. Janganlah tersesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Janganlah sesat, rusaknya kebiasaan yang baik disebabkan oleh pergaulan yang buruk.
Janganlah kita membiarkan diri kita itu sesat, kebiasaan yang baik musnah karena pergaulan yang buruk. Udah? Berarti di sini Oh, pacaran diperbolehkan. Di dalamnya harus didasari apa? Kasih sayang yang dapat memuliakan Tuhan itu ya. dalam apa kan Jen? Dalam 2 Korintus 6, dalam 2 Korintus 6 ayat 14 itu kan dikatakan itu pasangan yang seimbang merupakan pasangan yang sama-sama percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, satu-satunya Tuhan yang hidup dan layak disembah. Oke, berarti ini kita udah dapat dasarnya, berarti kita tinggal nyusunnya kan. Ya, iya Jen. Kita nanti ini kita bagi tugas nah ya. Kita bagi tugas nah. Boleh. Nanti itu kirim lagi di grup. Berarti ini yang referensinya mungkin masing-masing lah nanti kita bisa ngirim di grup. Baru cek bukti apanya, plagiarismenya gimana? Tunggu udah terang semua nggak sih Jen, biar dicek bukti plagiarisasinya, nanti adalah satu orang yang ngatur itu. Iya, dan maksudku sekarang kita langsung bagi tugas saja, biar jangan ada yang ngerjain, ada yang enggak. Nanti kan udah tahu dia apa tugasnya yang dia dapat gitu. Sekarang aja dibagi nggak di grup nanti? Sekarang aja lah dibagi. Biar sekalian langsung diskusi kan. Oh, kalau enggak aku aja nanti kalau itu plagiarismenya, biar bisa nanti sekalian. Nanti untuk ngatur nomor 2 ya, nomor 1 sama 2 kita 3 aja lah. Nomor 1 kita 3 aja lah, Del. Ya. Nah, baru nomor 2 Priska sama Punkar. Bisa? Yang nomor 2. Tinggal itu kok, tinggal ngatur. Bisa. Oke. Nanti yang ngupload videonya ke YouTube biar aku nanti kirim linknya di grup. Siapa yang mau ngepost di itu, di tugas. Oce. Ini karena 2 kali kita kan Zoom-nya kan. Tadi kan keputus. Ngeditnya itu loh Jen, sama yang Iya. motong tadi. Bisa kau tak? Apa? Bisa kau edit nanti, sekalian kita lihat aja nanti. Cuman mengedit menyambungkan aja ya kan? Sekalian itu ada yang mau dipotong dikit. Boleh. Yang aku tadi. Oke. Ada lagi yang ada tambahan dari kalian lagi? Udah sih. Udah Jen. Gak bisa lagi kita tutup. Oke. Kita mimpin doa. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh Martha. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami tidak hati-hatinya bersyukur dan syukur kepada Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang kami melakukan Zoom kami Tuhan atas tugas kami. Kiranya apa yang kami barusan kami pelajari bermanfaat bagi kami Tuhan. Segala kegiatan aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. 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 Oke. Amin. Terima kasih guys. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Terima kasih.